sedang berada di rumah salah satu pengusaha muda yang sukses di bidang food, yaitu di bidang kuliner. Dan beliau sukses meraup jutaan rupiah tiap bulannya dari hasil produknya. Ingin tahu? Ikuti saya. Bos? Wih, sehat bro. Sehat. Masuk. Salah satu tokoh inspiratif muda ya. Masih belajar, Pak. Wah. Masih belajar. Rata-rata kalau pengusaha suka hambang gitu ya. Ageng ya. Iya. Sehat Gang? Alhamdulillah. Baru jadi ayah sekarang. Udah dua anak. Mantap. Betul. Anda kan sebelum menjadi pengusaha di bidang kuliner, di bidang food ini, Ya. profesi apa sebelum menjadi pengusaha? Anda kan sarjana teknik, terus Anda juga salah satu lulusan dari Universitas Negeri ya di Yogyakarta. Jangan disebutin Oh iya. takut malu-maluin. Oh, iya. Gimana ceritanya? Jadi Soalnya begini, di pikiran saya Anda membuat kuliner itu dibubut, dielas enggak? Soalnya kan Anda sarjana teknik tuh. Gimana itu ceritanya? di Gurinda. Oh, di Gurindam. Gimana? Jadi pas awal-awal kan ngojek, ya kan, singkatnya ngojek. Karena cari kerja susah, saya setahun nganggur, frustasi lah, udah ngojek aja gitu. Yang penting ada kerja, terus dapat duit buat bekal nikah gitu kan. Udah, saya ngojek. Pendapatan ya lumayan lah, bisa nyampe 200, 650. Tapi kan semakin hari semakin banyak perekrutan driver. Jadi semakin banyak driver, maka kan pendapatan akan semakin berkurang, nggak kebagian penumpang lah. Nah habis itu karena saya merasa oh ini nggak bener nih, harus cari solusi lain gitu kan. Saya lanjut ke sayuran. Sayuran dulu. Bisnis sayuran. Oke. Keren tapi kan ya. Keren dong. Tapi saya nggak Bob Sadino, tapi saya connect truknya. Saya connect truknya. Jadi kalau bahasa sananya tuh bahasa supir ngawal supir, nemenin supir gitu kan. Ya satu kali jalan saya dapat 50.000. Jam 10 nyampe subuh udah ada di rumah. Jadi emang kehidupan malam. Kehidupan malam di jalan. Soalnya pasar-pasar terima subuh kan. Nah, karena emang saya mikir lagi, oh ini nggak mungkin terus gini gitu kan. Karena penghasilan 50.000 untuk satu hari, terus untuk keluarga kan menurut saya kurang. Karena saya kan harus mikir nanti punya anak gimana gitu kan. Nah, habis itu saya sambil menjalani jadi kenek itu, saya sambil nyoba ke kuliner. Di Shopee saya dapat saran dari istri, kenapa kita nggak jualan aja dari Shopee gitu kan. Nah waktu itu saya punya sisa uang 300.000, ya kan, 300.000, terus itu dipakai buat modal dagang di Shopee. Oh berarti 300.000 itu modal awal? Nah modal awal, bukan modal pinjam tapi emang duit bersih, sisa 300.000 saya pakai aja buat dagang di Shopee gitu. Nah, habis itu kan saya itu dulu jualan bulan Juli kalau nggak salah. Awal Juli apa akhir Juli gitu, saya lupa. Saya nyoba jualan, upload produk, saya pelajari Shopee karena saya emang anak bawang lah. Dulu 2018 kalau nggak salah ya, 2018. Ternyata produk saya nggak laku. Awalnya nggak laku, saya itu butuh 7 bulan. Namanya usaha tuh nggak ada yang instan ya. Meskipun gini, ada cerita, meskipun usaha itu warisan dari orang tua, kalau dirinya mentalnya lemah, nggak bisa bro. Sama aja, mau warisan, mau ngerintis dari nol, usaha itu susah. Iya, ya susah. Soalnya dirinya sendiri yang jalanin, bukan orang tuanya kan. Nah, tadi sampai mana lupa saya. Oh, nggak laku 7 bulan, ya kan? Baru laku itu pas bulan Januari akhir kalau nggak salah. Januari akhir ada satu pembeli. Awal dapat konsumen pertama itu sangat luar biasa senang saya. Mesti. Soalnya pembeli pertama jualan online loh.
kok bisa jualan online gitu. Ternyata ada pasarnya gitu. Emang waktunya lama 7 bulan. Bulan Februari mulai ada 4 sampai 5 orang. Ya. Terus bulan Maret kosong lagi. Nggak ada pembelian. Maret, April baru ada lagi. Nah, habis April kesana naik bertahap gitu. Sampai gitu. sekarang. Bahkan nih produknya ini kan bakso aci. Bakso aci itu khas Garut ya, kalau nggak salah ya. Khas Garut. Kebetulan orang tua Garut. Ini berhasil menembus pasar ekspor, bro. Di sana dia punya agen di mana? Negara Singapura apa Malaysia? Bukan agen. Jadi gini. Sebenarnya kan Shopee itu menyediakan memberi kesempatan untuk ekspor. Kan kita kalau misalnya mau ekspor barang kan kita terus ngurusin ini itu banyak lah, gitu kan. Terus nggak bisa kita ekspor ecer. Iya. Jahat di ongkos, gitu kan, boros di ongkos. Nah, Shopee menyediakan platform itu buat buat pebisnis pemula yang ingin ekspor. Nah, kebetulan saya saat itu dapat orderan dari Singapura. Nyobain, tapi bukan di bakso acinya, di sambal paria. Sambal pare. Sambal pare sama bakso sapi. Gimana tuh, aneh nih, ini baru nih sambal pare nih. Ya memang saya lebih suka maksudnya kuliner yang berbau tradisi ya, maksudnya khas gitu. Pare kan itu khas ya, maksudnya sayuran-sayuran yang dapat ditemui tapi kan bisa diinovasi juga jadi sambal kan, itu menurut saya memang keren. Terus begini, sekarang sebenarnya di zaman sekarang ini ya, di zaman yang canggih ini, memulai bisnis itu sebenarnya mudah gak mudah ya. Mudahnya gitu kita dibantu untuk pemasarannya itu sangat cepat. Terus yang pertama nih di zaman sekarang ini, kita nggak usah mikirin kontrakan, sewa tempat, peralatan seperti etalase apa dan sebagainya kan. Sekarang udah sangat dimudahkan oleh adanya teknologi. Dan saudara Ageng ini terbukti dia hanya menjual bakso aci. Berapa harganya tuh? 5.800. Harganya cuma 5.800, tapi dia sanggup mengeluarkan produknya bahkan ke pasar internasional ya. Amin, mudah-mudahan lebih dikenal gitu ya. Indonesia berarti hampir semua kota ya? Paling jauh sih Papua sama Aceh. Papua sama Aceh. Sabang Merauke berarti. Sabang Merauke, mantap. Ujung ke ujung, udah pernah ujung ke ujung, cuma kendalanya di ongkir sih. Kalau ke Papua itu 160.000 per kilo. Sedangkan harga barang 1 kilo kan dapat 7 tuh. Dapat 7 kali 5.500 berapa? Jadi tetap mahal di ongkir. Masih ya mungkin karena emang effort yang dikeluarkan oleh pihak ekspedisi kan lebih besar kalau ke arah maksudnya ke timur, ke ujung. Nih, ngomong-ngomong kan sekarang usahanya udah maju nih. Mudah-mudahan, amin. Udah mantep nih, produksinya udah oke, pemasarannya udah oke. Om, kalau mau tahu nih, omsetnya berapa nih per bulan nih, bro? Omsetnya berapa? Omset per bulan? Macem-macem sih, Pak. Biasanya standarnya biasanya. Jadi itu kan fluktuatif ya, naik turun. Kalau lagi biasa-biasa aja sih 2 digit lah, Pak. 20 juta? 2 digit ya, kadang dapat 15, kadang dapat 20. 15 sampai 20 juta. Pak, masih pemula. Dari modal 300.000 jualan bakso aci yang harganya 5.800, sekarang omsetnya per bulan 15 sampai 20 juta. Wah, bukan sampai, Pak, tapi ada juga di bulan puasa, itu kan momen ya. Kalau bulan puasa itu justru omset terbesar. Iya. Bulan puasa sebulan puasa itu nyampe 70 sih, Pak. 70 juta. Mas kamera tuh dengerin, bisnis. Berniagalah, bisnis dong. Berniagalah meski kau harus kaya, benar enggak? Tapi kan namanya orang beda-beda ya, Pak. Ya jalannya masing-masing juga. Saya juga perlu pegawai juga. Kalau orang-orang di semua saya nanti gimana? Nggak ada pegawai kan? Nah, gitu maksudnya. Jadi ya itu pilihan. Menurut saya pilihan. Kerja juga bagus, bisnis juga bagus. Oke sih, sebenarnya yang penting itu tergantung kitanya ya, passion kita di mana. Iya. Kalau kita maksain mau bisnis, kalau passionnya nggak ada ya percuma. Ya intinya harus dari diri sendiri lah kalau untuk memulai itu kan. Nih ngomong-ngomong nih, omset kan hampir puluhan juta tuh, apalagi bulan puasa. Nih bentar lagi bulan puasa nih, 70 juta nih.
Ini udah pencapaiannya udah apa aja nih? Udah punya mobil atau apa gitulah, investasinya. Pencapaiannya ya, pencapaian. yang terbesar sih punya istri Pak. Oh iya benar, anak 2 juga kan. Jadi bisa kawin gitu kan, dagang, anak udah 2. Ya alhamdulillah sih kayak kendaraan gitu udah ada lah, udah ada alhamdulillah. Walaupun nyicil. Pokoknya kan berarti mampu. Selain di Bakso Aci, nih bro juga baru membuka restoran ya? Bukan restoran Pak. Ah, suka merendah. Enggak, emang bukan restoran Pak. Warung nasi aja Pak. Lah. Warung nasi. Apapun itulah yang penting bisnis lah dia mah gitu. Sama sebenarnya sih saya udah mulai merintis, lagi nyoba di itu aja sih Pak, kenalan walaupun nyicil. Sama warung sih, jadi buka bisnis baru ya, melebarkan sayap, nyoba gitu kan di sektor realnya, buka warung, sama lagi nyoba mulai di fashion tapi di sandal. Di sandal. Nih buat teman-teman, apa sih kiat-kiatnya menjadi pengusaha? Yang pertama itu kalau mau memulai menjadi seorang pengusaha gimana? Saya juga butuh kiat-kiat Pak. Saya merasa belum berhasil Pak. Kiat-kiatnya ya, yang penting jangan menyerah aja sih Pak. Jangan menyerah, mau apapun keadaan ya terus aja gitu. Terus aja maju. Ibarat gini Pak, Bapak kalau lagi naik sepeda, naik sepeda kan, sepeda kalau pengen maju harus di apa? Di kayu. Betul. Pasti maju. Ya. Yang roda 2 tapi ya, jangan yang roda 3. Pasti maju kan? Mau cepat, mau lambat pasti maju. Tapi kalau berhenti di kayu, nggak jalan. Jatuh dong. Jatuh. Ya itu aja sih. Jadi terus-terusan aja. Udah. Mau cepat, mau lambat ya udah terus aja maju. Jadi intinya terus berproses lah. Berproses untuk mencapai sebuah kesuksesan kan itu memang butuh proses. Terus harus punya tujuan, goals. Tujuan bertahap gitu. Misalnya saya udah mulai dagang nih, tahap terdekat mau dicapai apa? Naik lagi, beda tahap ditambah lagi, naik lagi, tahapnya ditambah lagi, tujuannya ditambah lagi gitu. Supaya terus upgrade terus ya. Bakar ambisi lah Pak. Bakar ambisimu sampai habis. Jadi lampaui keterbatasan lah. Maksimalkan yang minimal, udah aja. Maksimalkan yang minimal itu aja sih Pak. Nih usahanya bro. Kalau mau intinya menjadi mitra Bakso Aci, apa sih mereknya tuh Bakso Acinya? Arjuna Food tokonya. Arjuna Food di Shopee. Di Shopee tuh. Kalau mau jadi reseller atau agen atau distributor tuh apa? Bisa langsung hubungi Arjuna Food di Shopee, bisa lewat IG juga Boci Arjuna, bisa langsung dikontak. Di DM tuh. Buat teman-teman tuh yang mau jadi resellernya Bakso Aci Arjuna Food, silahkan kontak aja di kolom komentar ya. Nanti saya sampaikan kepada owner alias big boss sih. Masih belajar Pak. Quote-nya apa nih? Motivasi buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Jangan ada alasan, udah cukup itu aja. Jangan ada alasan. Soalnya kan kebanyakan anak muda gini Pak, mau mulai usaha, aduh nggak punya modal. Usaha memang nggak perlu modal, tapi harus ada modal. Maksudnya modal di belakang modal yaitu ya pikiran Pak. Jadi kebanyakan kan anak muda alasan terus, nggak ada motor misalnya, mobilitas, nggak ada uang awal misalnya, terus nggak ada toko misalnya, nggak ada kontrakan, kan sekarang nggak ada kontrakan bisa lewat aplikasi. Iya betul. Ya kan, nggak ada kendaraan sekarang, paketan dijemput Pak, langsung kurir datang ke rumah. Jadi nggak perlu ada kendaraan gitu. Adanya sepeda, pakai aja sepeda. Jadi jangan bikin alasan, udah itu aja sih. Terus kan kadang-kala kan banyak nih sarjana muda sekarang kan, apalagi sedang pandemi seperti ini kan, susah nyari kerja ya. Seharusnya kan mereka sekolah tinggi harusnya menyerap lapangan kerja sebesar-besarnya ya. Ya artinya harus memulai menjadi seorang entrepreneur. Betul. Karena membantu juga untuk perekonomian. Nah, sekarang kebanyakan gengsi. Jadi para sarjana-sarjana sekarang tidak mau membuka lapangan pekerjaan, malah mencari lapangan pekerjaan.
seharusnya kan harus menyediakan ya, bagusnya itu kan seperti itu bagusnya kan? Tapi tidak salah sih Pak. Tapi tidak salah pilihan, juga ya. Pilihan, soalnya kan passion, soalnya juga keinginan dari masing-masing orang gitu kan, tidak menyalahkan. Terus ada lagi Pak, sekarang kan kayak anak muda sekarang, dia minatnya bisnis misalnya, tapi orang tuanya nggak ngedukung. Iya. Kamu harus kerja di perusahaan ini, kamu harus kerja di pemerintahan ini, ikut tes ini gitu kan. Emang ada orang tua yang memaksakan kepada anaknya. Nah, ada yang alasan seperti itu. Harusnya itu jangan dijadikan alasan, harusnya itu untuk dijadikan pacuan, membuktikan kepada orang tua bahwa kita itu bisa, ya kan, dengan cara kita sendiri. Jadi nggak perlu alasan orang tua, alasan inilah, alasan itulah, itu cuma alasan aja. Kalau udah dijalanin, jalan kok. Jalan. Jadi intinya harus berani memulai, jalan. Dan tadi apa quote-nya? Yang mana Pak? Jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Betul. Terima kasih Bro, sangat menginspirasi. Semoga teman-teman yang mau memulai bisnis jangan banyak alasan. Betul. Itu kata beliau, karena kalau tidak dimulai kita tidak tahu kan akan seperti apa. Ya, betul. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, berniagalah meski engkau harus kaya.